Ya balik lagi sama gua, Aksel Adiguna di sini. Gua bakal nge-review mobil yang saudaranya Estilo kemarin, ya kan? Ini Genio. Orang ini ceritanya udah punya mobil ini lama banget, tapi dia punya satu tujuan di mobil ini. Apa ceritanya? Pantengin terus. Yo, balik lagi sama gua. Ini orang yang punya Genio yang tadi gua bilang. Namanya Om Dodi ya? Om Dodi. Ya. Jangan Om ge. Dodi. Ya biar gua lebih sopan ke lo. Lo kan bisa dibilang pemula. Wes, Pemain muka lama ya kan? luar biasa Om kita satu ini. Bisa ceritain gak Om? Genio-nya. Ini yang gua tahu ceritanya Genio ini lo udah beli lama ya Om. Ya. Terus punya banyak sejarah mobil ini sampai lo nggak mau jual. Oh pasti. Jadi Om Dodi ini banyak mobilnya, ada Genio, Estilo, Starlet Turbo, Stream RSZ, mobilnya yang aneh-aneh pokoknya dibeli sama Om Dodi. Cuma satu yang nggak pernah akan dijual sama dia, Genio ini. Benar. Ceritanya apa Om? Sampai lo nggak akan jual mobil ini? Karena ini mobil pertama sekali yang gue beli dengan uang sendiri dan juga ya istilahnya suatu kepuasan kita sendiri lah, bisa membeli mobil dengan uang sendiri. Jadi lo waktu dulu beli itu emang udah kepengen beli Genio langsung? Benar, karena pertama dilihat sebenarnya sih pengennya kan Estilo ya. Ya. Jadi pada saat lihat Estilo dengan budgetnya dulu itu lebih kurang sekitar 70-80 jutaan ya Estilo tahun dulu tuh. Dia kan cuma beda 20 jutaan ya. Akhirnya karena keterbatasan dana akhirnya saya ambil lah Genio. Karena dari secara bentuk dan overall lah tidak jauh berbeda, cuman body aja yang berbeda. Sama pintu ya Om? Sama pintunya satu lagi itu. Tapi barangnya pasti lebih mahal Estilo ya Om? Kalau misalnya benerin spare part ke toko spare part minta Estilo pasti dimahalin? Oh kalau spare part tidak, yang bikin mahal itu misalnya part-partnya aja. Kalau spare part, kalau part body-bodinya ya. OM ya. Ya kalau perintilan ya. itu mang kalau Estilo mah sesuai lah. Apalagi kalau sekarang ini, makin luar biasa kan Estilo sekarang ini. Berarti lu beli mobil Genio ini dari tahun berapa Om? 2012. 2012. Ya 2012 kan kalau nggak salah. 2012 tuh gua Estilo juga udah mulai mahal ya Om? Dia itu kayak sepertinya Estilo tuh waktu itu harganya masih di bawah Lancer dah kalau nggak salah saya. Di bawah 100 masih, bawah 100. Tapi udah mulai. Ya udah mulai. Ada yang nyentuh 100 sudah ada dong waktu. 2014-an kalau gua nggak salah ingat dia belum naik lagi. Berarti lo ambil Genio karena itu. Iya. Om, dulunya memang udah langsung warna putih. Ya, saya suka warna putih. Makanya pertama sekali Genio ini saya ambil warnanya memang putih karena saya suka warna putih. Itu memang pilihan warna terfavorit saya, warna putih. Kemudian saya pilih Matic. Oh dulu ini Matic. Matic. For your information aja, mobil ini sebenarnya dulunya Matic dan sekarang lo swap. Ya. Ganti ke B-Series dong. Ya benar. Jadi kenapa saya pilih Matic? Biasanya kalau mobil Matic itu secara interior semuanya orisinil, semua nggak ada yang di aneh-anehin lah gitu toh. Kalau yang Matic, kalau yang manual ya kalau udah manual aneh-aneh ya. Udah aneh-aneh mah, kalau Matic mah nggak aneh-aneh kan. Gitu ceritanya. Jadi trik lo
nyari mobil tuh yang matic dulu. Ya. Masalah mau dimanualin apa tetap matic? Ya pasti kan, kalau istilahnya kalau pencinta Civic, kalau orang pemain Civic nggak ada istilahnya kalau Civic pun nggak diganti-ganti tuh, baik itu secara part maupun secara mesinnya kan gitu. Walaupun sekarang mah banyak ya yang restore ya. Iya. Balikin lagi ke standarnya. Back to 90s gitu ya. Ya sama kayak sebuah lingkaran lah. Nyampe di atas, kembali lagi ke bawah, nyampe lagi ke atas, nanti balik lagi, muter-muter ke sana aja. Bener-bener orang lama ya dia. Sesuai sama umurnya om. Tapi om, apa aja sih yang udah lo ganti om di Genio ini om? Jadi sebelum itu saya Genio ini pas pertama saya beli, saya sangat terima kasih sekali kepada seluruh teman-teman yang sudah memberikan informasi, yang sudah baik ngasih pelajaran. Namanya dulu kita baru masuk, baru belajar kan. Jadi tidak ada orang yang bisa belajar sendirilah yang sempurna kan, seperti itu. Saya terima kasih sekali kepada teman-teman EGCI lah. Ya, para suhunya Sorry, tadi kita agak kepotong ya om. Ya. Azan Ya. sorean kitanya. Tapi kita nggak sholat ah. Habis ini kita sholat om. Bentar aja kok. Om, tadi dari lo pasti ada sharing-sharing sharing-sharing dong sama suhu EGCI yang lo sebutin kan tadi. Itu berarti lo dari awal beli lo udah tahu emang pengennya mobil ini bakal gimana atau gimana om? Ya, jadi kita sudah tahu arahnya mau kemana kan gitu. Karena konsep saya mobil Genio saya ini memang saya konsepnya pingin convert ke EG9 dari Genio ke EG9. Nah, salah satu teman-teman yang sudah teman-teman saya itu rata-rata sudah ada yang banyak yang jadi juga sih. Seperti kayak Komposan di Jambi itu sudah full EG9 itu mah luar biasa sekali teman saya itu. Kemudian yang di Palembang juga ada Om Atom, itu juga sudah jadi juga. Ya, yang gua tahu sih dari EGCI suhu Om Rama ya, Rama Liberu ya. Rama Liberu. Terus termasuk gua juga nyontoh dia soalnya. Iya. Berarti lo ngumpulin perintilan nih om, kayak yang gua lihat kan spoiler ya om, terus antenanya, interior ada lo ganti om. Jadi mobil ini mulai dari body itu semuanya sama aja, sama dengan Genio seperti biasanya. Kemudian dari segi yang saya untuk ke EG9-nya itu adalah pertama di rear antena, kemudian parking pool memang ada tapi belum saya pasang, juga ada parking pool. Kemudian top cut EG9-nya ya itu juga sudah ada tapi belum saya pasang juga. Kemudian kaca belakang yang belum ada sama sekali saya ini, untuk kaca belakang ada wipernya itu sama sekali belum ada, belum ketemu. Sudah ketemu tapi harganya luar biasa sekarang ini juga. Jadi belum ada waktu ya om. Belum ada waktu. Kemudian dari seperti spionnya retract, kemudian sama switchnya berarti sama switchnya ya komplit lah, sama semua panel-panel di dalam, kemudian sama interiornya EG9. Gitu aja sih secara overall kalau untuk modifikasi mobil. Berarti lo mau mobil ini plek sama dengan katalog EG9. EG9. Tapi nggak lurus-lurus amat lah gitu kan. Iya. Agak-agak beloknya kayak belok kayak velg. Nggak mau OM banget ya om. Iya seperti itu. Karena lo ya buat kepuasan lo sendiri dong. Pasti lo mau dibuat kepuasan sendiri. Iya, buat kepuasan itu sendiri. Om, mobil ini yang kalian harus tahu. Jadi Om Dodi ini bukan asli Lampung ya om? Bukan, saya bukan asli Lampung. Bukan asli Lampung, Om Dodi ini dari Padang. Ya. Dari Padang dibawa mobil yang di sini. Ya. Yang di sini mobilnya dibawa ke Padang. Gitu aja semua siklusnya ya om ya. Iya. Semuanya, jadi beberapa mobil Om Dodi ini ada yang di Padang. Iya benar. Ada yang di sini. Boleh juga om. Boleh jauh-jauh ya om. Jaraknya ya. Jadi cerita-cerita historis perjalanan
Genio ini kondisi mesin standar, keadaan Matic itu dulu, mobilnya udah jauh sekali jalannya dulu. Kemana aja? Tahun 2016 itu dia sudah nyampe dari Padang ke Bangka Belitung dia mobil. Padang ke Bangka Belitung. Padang ke Bangka, ke Palembang, kan Padang lagi. Nah, jadi mobil ini Waktu itu malam ya berarti belum ada tol dong. belum ada Belum, tol, jalur jalannya lintas masih jelek kayak gitulah, you know? Nah, alhamdulillah mobil ini nggak rewel dan Nggak pernah ngerepotin. Dari berarti dulu belum via tol, masih belum jalur tol, lintas. masih jalur lintas ya. Itu pemakaian minyaknya ini nggak boros amat kalau di luar kota itu. Sebenarnya tergantung kaki sih. Sekolah apa enggak ya? Ya tergantung kakinya sih. Kaki Kalau sekolah apa enggak ya? kalau emosi bawaannya pasti boros ya gitu. Saya itu bisa mencapai 115, 117. Berarti tergolong waktu itu irit ya. Irit, iya karena namanya mobil Matic turunan lah lepas aja gasnya kan. Berarti kalau sekarang kondisi B20 VTEC, atasnya head pakai B16 ya. Iya 16, atasnya pakai B16. Manual. Standar atau Standar. Ya. Karena pemakaian harian kan Ya. itu ya. Pakai harian, pakai B20, AC hidup ya. Ya, sih udah hidup kemarin ini mah luar biasa ini mobil. Oh. Jadi balik lagi ke sejarah mobil ini karena kenapa mobil ini nggak mau saya jual? Historinya luar biasa kompleks, baik dari historis ini mobil pertama, historis istri sekarang dapatnya dari mobil ini juga, pacarannya dengan mobil ini juga, semuanya dengan mobil ini. Kemudian historisnya mobil Estilo masuk, semua mesin mobil ini yang saya ganti ke B-Series tuh naik ke mobil Estilo semua. Jadi dia banyak ngalahnya sampai banyak ngalah. Iya banyak. Buat mobil-mobil yang lain ya. Iya, dia ini banyak ngalahnya. Makanya saya sekarang nih balas mau balas kesalahan saya lah atas mobil ini. Harusnya makanya kalau nggak ke mobil yang lain ini udah ketemu dong. udah Semua ketemu, perintilan udah lengkap ya. udah lengkap. Makanya ini sebenarnya waktu dulu itu ini headnya B16B. Karena kenapa saya swap engine, kenapa nggak beli mesin yang komplit aja? Kan kebanyakan teman-teman banyak yang nyari beli komplit. Jadi tinggal ya nggak banyak lagi lah gitu kan. Kalau kita biasanya kita beli mesin, ya mesin ini kan nantinya bakal kita overhaul lagi. Pada saat kita overhaul ya tergantung ke selera kita. Ini sebelumnya ini mesin ini masuk ke kategori stek 2. Maksud dari kategori stek 2 ini baik dari segi piston B20. Kenapa saya pakai B20? Karena rata-rata secara spare part B20 itu banyak di Indonesia. Ibaratnya lah masuk lah mobilnya ke Indonesia juga masuk. CR-V ya, B20 CR-V. ya. Kemudian kalau B16 kan sama sekali tidak ada masuk mobil yang dijual di pasar kan seperti agak itu. Repot gitu. Agak repot secara maintenance-nya, walaupun ya pasti ada kalau ada dicari. bisa-bisa lah gitu. Ya. Nah, makanya saya kenapa nggak beli mesin komplit, karena otomatis bawahnya pasti ganti juga. Makanya saya beli B20 bawahnya ya standar. Waktu dulu kan dia belum standar, saya naikin piston konversi 12,5 ya kan. Kemudian headnya pakai B-Series yang biasa. Ini kan camnya juga mau kita ganti juga segala macam, cam pakai Toda kemarin segala macam kan. Nah, maka oleh karena itu kenapa sih nggak beli aja mesin komplit, kan cuman sekarang ini sekitar 45-60 jutaan gitu kan. Jadi kita nggak perlu ya, tapi sama aja kita kan pasti ganti lagi. Misalnya mau suatu saat pasti mau upgrade gitu loh. Nggak ada yang nggak cerita nggak upgrade kalau masalah Civic Pasti ini mah ya. pasti upgrade. Wah ini Gatel ya. gatel mah ini. Apalagi wah. kalau teman datang mobil udah full spek. Iya. Lihat pengen. Masa mobil lu bawahnya lemot amat katanya kan naikin kompresinya, ganti piston, lama-lama ganti piston juga jadi Iya, kan mendingan langsung aja sekalian gitu loh. Kenapa saya ganti seperti itu. Jadi mobil ini kalau dari segi mesin itulah sejarahnya. Kenapa saya langsung ganti pilih Matic? Ya pasti karena saya pasti mau swap juga gitu loh. Jadi ambil nggak kebanyakan pilih ya, nggak pilih ya. Udah cocok sama barangnya, gas aja gitu. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya secara body, dulu nih secara body masih bagus, lurus-lurus semuanya, tidak bekas tabrakan apa segala macam. Secara interior dalamnya masih orisinil semua, nggak ada yang pecah-pecah, masih komplit gitu loh.
namanya mobil Matic lah, pakaian kantor kalau nggak salah saya ini mobil ini. Dan habis itu baru kita beli part-part EG-nya seperti itu. Baru dikumpulin satu-satu. Nah, dikumpulin satu-satu, nggak langsung datang banyak-banyak kayak gitu ya. Jadi bertahap dulu ngumpulinnya. Walaupun ada sekarang nih, walaupun ada duit, barangnya nggak ada juga nggak bisa beli Sekarang juga kita. problemnya ada duit gak ada barang. Ada barang Nggak ada duit ya kan. Itu problemnya sekarang itu. Kalau ada barang rebutan biasanya, Rebutan. cepet-cepetan ya. Ah. Iya, pasti. Karena udah banyak juga yang main. Biru pusing ya. Jadi di mobil saya ini memang belum full EG9-nya, belum, masih jauh kan. Itu full EG9. Tapi menuju ya. Saya menuju, tapi perlu kesabaran lah. Jadi seperti lips bumper OM-nya aja susah nyarinya. Lip sear-nya ya, itu susah nyarinya, itu yang lip sear Lips yang asli EG9-nya susah nyarinya. Lipsnya susah, itu belum dapat saya. PR saya itu lipsnya. Kemudian ini spionnya ini yang ada heaternya juga belum ketemu saya. Jadi spionnya juga ada heaternya. Kemudian setelah itu yang PR saya itu adalah cruise controlnya. Cruise control saya juga masih PR. Belum, modulnya sudah saya lihat-lihat sih, sudah ada modulnya, cruise controlnya. Terus satu lagi kemudian rear wipernya juga belum, rear wipernya juga belum. Parking pullnya sudah ada barangnya tapi belum saya pasang. Kemudian kalau untuk Top cut tadi ya. top cut-nya sudah ada, belum saya pasang juga. Kemudian secara overall sih semuanya sudah sepertinya. Tapi kalau masih banyak sih, Honda Access tuh masih banyak. Nggak bakalan pernah puas sampai nggak ada habis kecuali udah dapat semua ya. Kecuali udah dapat semua, tersimpan nggak, itu baru. Tapi secara untuk Honda Access-nya masih banyak kalau itu. Seperti ini apa namanya, door visor-nya juga belum. Oh iya. Ya, door Kalau visor kita juga belum. ngasih perintilan nggak akan habis. Nggak bakal ya. habis, makanya tergantung dari kitanya. Kalau mau EG9, makanya saya bilang tadi kan, nggak harus mesti ikutin katalog gitu loh. Kalau mau ikutin katalog mah habis gitu mah. Kalau kaca Chromax-nya sudah ada juga, saya belum saya pasang juga. Kaca Chromax-nya untuk EG9-nya warnanya seperti warna abu-abu atau warna bukan Coklat, abu, kayak coklat-coklatan gitu loh. Iya, agak coklat kan Chromax-nya ya. Iya, Chromax-nya agak coklat-coklatan. Nah, dari segi interior baik itu dari speedometer saya ambil yang white yang putih, JDM tapi tuh ya. JDM, tapi ini yang saya beli putih pada saat dia Matic. Saya juga goblok juga sih dulunya. Saya bagusnya Jadi saya beli ini Matic kan ada. speedometer Jadi Matic. sekarang speedometer Matic, nanti bisa dilihat sih speedometernya Matic. Kemudian secara apa namanya double D-nya wah kurang luar biasa. Satu lagi saya long armrest-nya, kalau nggak short armrest-nya saya juga belum nemu. Kemarin sudah ada, tapi karena sering kita bongkar pasang kayak Estilo ke sini akhirnya kebawa semua. Kanibal Karena itu sih semuanya. Karena terlalu banyak ya mobilnya ya. Enggak juga. Terlalu banyak sih. Om, tapi swap ini dengar-dengar Om swap mobil ini di bengkel di Lampung atau di Padang? Di Padang. Waktu itu swap di Padang. Ada. Kalau sekarang di Lampung udah ada pegangan bengkel sendiri. Sudah. Bengkel Om sendiri ya? Bengkel saya sendiri, bengkel teman saya sendiri. Ya sebenarnya ya bengkel kita aja lah semuanya toh. Jadi saya itu bikin swap engine itu memang pertama sekali di Padang. Saya swap Pertama kali di ya? Padang, pertama sekali di Padang. Karena di Padang tuh saya membangun mesin itu ya dia orangnya tidak melihat dari uang gitu loh. Karena kita nih hobi, dia juga hobi. Segala sesuatu hobi itu tidak bisa dinilai dengan uang masalahnya di sana itu loh. Jadi nggak semerta-merta modif uangnya berapa, kamu mau dapat waktu sekian uangmu ada berapa, kamu ini nggak seperti itu. Kalau di Padang saya sangat apresiasi sekali lah sama otomotif di Padang itu. Loyalitasnya luar biasa sama bagi orang-orang yang ingin memodifikasi mobilnya gitu loh di sana itu. Berarti di Lampung Om punya bengkel, kapan-kapan gue main ke bengkel lo ya Om? Boleh. Sangat. Sambil review apa aja sih yang ada di bengkel, terus di bengkel tuh bisa ngapain aja sih Om? Ya kan? Iya. Sama gue juga pengen nyobain mobil ini Om. Boleh. D20 standar
Standar. Biar katanya bisa jalan warawiri. Ya, Non-tol ya. nontol. Non-tol. Kemarin lu ke Bali, sempet dia ke Bali pakai Estilo B20 juga ya? B20 warna merah. Estilo warna merah B20 ke Bali sendirian Om. Sendirian, nggak ada teman sama sekali. Saya pergi ke Bali. Itu sebenarnya mendadak. Sebenarnya saya mau perjalanan santai. Saya ada mau perjalanan santai bawa keluarga di Jakarta ke Bandung, mampir di Bandung, nanti mampir di Semarang, nanti mampir di mampir di Surabaya, ke Jogja kan gitu ya. Surabaya ke Bali, pas balik pulangnya mampir ke Jogja gitu loh. Saya rencana kemarin malah mau ke Lombok langsung. Nah, ternyata dalam perjalanan ada panggilan ya kewajiban lah istilahnya gitu. Akhirnya saya berangkat sehari semalam lah berangkat, kemudian di sana cuma 2 hari balik lagi gitu sih. Secara overall saya bawa mobil itu nggak ada problem sih, nggak ada problem. Cuman habis minyak aja di tol Lampung. Saya kira di tol Lampung sudah ada SPBU-nya, makanya saya turun dari Bakau, saya langsung masuk tol. Rest area pertama kan dulu kan belum selesai, sekitar tahun lalu kan belum selesai kan, rest areanya belum selesai, nggak ada orang ketengan pun nggak ada. Ya udah lah ya, mau gimana ya, tinggal telepon aja ya. Itu saya pakai Estilo, berempat beranak saya itu berangkat itu. Sekeluarga Om. Saya keluarga. Berarti Om Tong ikan tuh saya jadikan buat buat koper. Tong ikan Estilo. Iya. Jadi masuk ke hotel bawa tong ikan. Luar biasa. Sendiri bawa Estilo, sekeluarga bawa Estilo, anak 2 waktu itu. Anak 2 kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil. Istri enggak ngomel Om istrinya Om. Enggak. Ngikut aja lah ya. Ngikut aja. Punya suami yang agak-agak gila ya, sih. Kayak kita makin malam, makin gelap, kita kayaknya nggak kelihatan lagi di sana ya Om. Kita udahin. Mohon maaf nih kalau suaranya agak bocor-bocor. Terus juga kayaknya belum selesai cerita panjang dari Om Dodi. Kita lanjut ke part 2. See you.